Cakap. Pada kesempatan kali ini juga, Kak Desi akan membahas materi strategi digital marketing dalam membangun bisnis. Mari kita sambut Kak Kurnia Desi Anggreni. Halo Kak Desi. Halo, sore semuanya. Apa kabar? Ya, baik Kak Desi. Kak Desi sendiri kabarnya bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat nih. Walaupun ini kayaknya sebenarnya Jumat, mungkin hawanya udah hawa weekend ya sih karena Wah, sore ya kan. Apalagi habis libur kemarin juga di tengah-tengah hari Rabu tuh libur kan. Jadi mungkin pada ke distract, udah pada ada yang libur mungkin ya. Tapi kayaknya tim Agent Co sama nih sama tim Cakap masih kerja. bener banget Kak. Udah buru-buru pengen libur ya Kak? Oke Kak Desi, langsung aja untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Kak Desi Anggreni. Silakan Kak Desi. Oke, thank you waktunya Fikri dan tim Agent Co juga udah kasih kesempatan ya hari ini buat aku. Sebenarnya ini lebih ke sharing session sih sama teman-teman ya karena aku juga masih belajar gitu kan. Kita semua masih belajar dan hari ini aku kebetulan dapat kesempatan buat sharing apa yang udah aku pelajari sebelumnya kayak gitu kan apa mungkin juga udah pernah aku praktekin selama kerja dan aku pengen kasih ilmu ini buat teman-teman juga. Oke, salam kenal. Aku Kurnia Desi Anggreni, biasa dipanggil Desi. Dari tim Cakap, aku as Growth Manager. Mungkin teman-teman kalau agak asing, nggak tahu growth itu apa, Kak, Growth Manager itu apa gitu. Jadi kalau Growth Manager mungkin bahasa umumnya tuh digital marketing manager gitu. Jadi ngurusin digital marketingnya di Cakap gitu. Nah, aku di Cakap udah 3 tahun ngurusin digital marketingnya untuk branding Cakap sendiri. Dan semoga apa yang aku sharing hari ini tuh bisa bermanfaat ya buat teman-teman juga gitu. Jadi nanti kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan buat tanya gitu. Nah, aku disclaimer dulu nih sebelumnya. Nah, kita kan akan bahas tentang digital marketing ya. Mungkin teman-teman sebenarnya kayak nggak asing digital marketing tuh mungkin udah pernah dengar kayak gitu dan materi yang aku mau sampaikan itu sebenarnya kalau teman-teman cari di internet itu ada banyak banget kayak ada banyak resource yang ada gitu kan tapi mungkin mostly biasanya resource-resource yang bagus itu tuh dalam bahasa Inggris kayak gitu kan jadi aku bantu hari ini untuk compile resource-resource tersebut atau sumber-sumber pembelajaran tersebut yang ada di internet aku compile biar bisa mudah dipahami lah sama teman-teman di sini gitu. Oke, mungkin aku mulai aja. Ini seperti judulnya ya, strategi digital marketing dalam membangun bisnis. Mungkin nanti teman-teman yang baru punya bisnis kecil, baru start uh, buka toko atau baru punya bisnis atau mungkin yang bahkan mau berkarir gitu ya di dunia digital marketing, pengen jadi digital marketing juga kayak aku gitu kan, itu bisa sedikit belajar lah dari sini gitu. Semoga nanti dapat ilmunya di sini. Oke, nah sebelumnya boleh next lagi dong. Nah, ada yang pernah lihat sebelum aku mau tanya dulu nih dari teman-teman yang udah join di sini, ada yang pernah lihat nggak tuh yang di sebelah kiri itu yang warna putih ada 2 contoh itu email promotion. Jadi mungkin coba teman-teman buka handphone sekarang. Biasanya di email itu kan ada tab promotion gitu ya, bagian promotion atau promosi. Nah, ada nggak tuh yang pernah ngelihat email promosi yang kayak aku contohin itu? Aku cuma contohin yang aku punya aja. Mungkin teman-teman dari brand lain itu juga biasanya banyak ada yang pernah punya contoh pun ngelihat email yang sejenis kayak gitu. Ada yang tahu, ada yang pernah lihat. Nah, terus nextnya juga di sebelah kanannya kayak dari Shopee, dari Lazada katanya ya. Pernah mungkin teman-teman nggak asing lah kalau biasanya mendaftarkan diri ke satu aplikasi kayak gitu ya, subscribe biasanya nanti dapat email promosi kayak gitu. Nah, terus next di sebelah kanannya yang warna hitam itu ada di Google. Aku pernah klik kebetulan 2 minggu lalu lagi tiba-tiba pingin belajar piano jadi lagi nyari les piano di Jakarta dan aku googling. Pernah juga nggak nih teman-teman ketika googling lagi ngetik di Google cari gitu ya misalkan les piano Jakarta terus munculkan banyak pilihan gitu di atas. Terus ada tanda yang tulisannya sponsored gitu. Pernah ketemu juga ya dengan yang kayak gitu sejenis apapun yang dicari kayak gitu. Entah itu les piano atau mungkin tempat ngopi yang dekat rumah kayak gitu kan biasanya nyari kafe terdekat kayak gitu nah terus atau misalkan baju anak lucu kayak gitu kan nanti biasanya di situ muncul pilihannya terus di atasnya ada kayak tulisan logo sponsornya kayak gitu. Nah, next lagi.
Nah, terus ini aku uh, promosi juga. Ada sosial medianya Agent Co sama Cakap nih. Ada yang mungkin follow dari dua akun ini gitu, atau mungkin lihat sosial media brand lain ya gitu kan. Sosial media entah itu Instagram, TikTok, Twitter mungkin, atau mungkin ada yang masih main Facebook, itu juga termasuk sosial media juga. Dan mungkin teman-teman lihat juga banyak brand-brand merek lain itu yang punya sosial media juga. Nah, kenapa sih aku dari tadi ngomongin itu kan, dari ngomongin email promosi, terus ngomongin Google tadi, terus habis itu ngomongin sosial media. Nah, itu kenapa tuh? Karena sebenarnya secara nggak langsung kalau teman-teman merasa nggak tahu nih Kak, apa sih digital marketing ya gitu, belum pernah dengar. Tapi teman-teman pernah nih ngelihat kayak yang tadi aku contohin. Nah, secara nggak langsung, secara nggak sadar juga teman-teman tuh sebenarnya udah terpapar atau udah tahu digital marketing. Udah sehari-hari itu udah berkesinambungan lah sama digital marketing. Karena hari gini ya, 2023, siapa sih yang nggak punya kuota internet, handphone, even teman-teman datang ke room meeting sekarang ini, room meeting, room kelas ini aja, belajar ini aja butuh akses internet gitu kan. Jadi pasti teman-teman sebenarnya secara nggak sadar udah terpapar dengan digital marketing. Boleh next? Jadi apa sih digital marketing itu sendiri? Next lagi. Ini pengertian secara harafiahnya ya gitu. Jadi ada bisa dibaca juga digital marketing itu mengacu pada strategi tujuan bisnis. Nah, kalau di highlight, kalau teman-teman lihat yang aku highlight di situ kata-katanya adalah strategi pemasaran dan promosi yang menggunakan media digital dan teknologi. Jadi gampangnya digital marketing itu pemasaran produk atau jualan yang online gitu. Kalau bahasanya mungkin ayah ibu aku di rumah gitu ya, atau orang-orang yang awam biasanya bahasanya yang online tuh yang pakai internet. Nah, itu digital marketing. Jadi kalau kita jualan, promosiin produk, masarin produk lewat segala sesuatu yang berbasis internet, kita harus punya kuota untuk mengaksesnya, itu namanya udah digital marketing gitu. Jadi bedanya sama promosi lain, mungkin kalau teman-teman juga pernah ya lihat iklan di TV, atau mungkin iklan di baliho di jalan gitu, atau mungkin ada yang seumuran masih baca iklan di koran dulu ya kan, itu juga itu marketing juga, tapi ke offline marketing kayak gitu kan. Jadi untuk mengakses ke sana untuk lihat koran, iklan gitu kan, kita nggak harus pakai internet kan. Nah, itu bukan digital marketing namanya. Jadi kalau segala sesuatunya itu butuh internet, butuh teknologi digital, itu namanya digital marketing gitu. Pemasarannya, caranya kita buat masarin satu produk, kita punya bisnis, kita punya brand, itu kalau lewat internet namanya digital marketing. Platformnya ada banyak, ada situs web, ada media sosial, terus ada email kayak yang tadi aku contohin, ada mesin pencari itu kayak Google, Yahoo, dan teman-temannya, terus ada aplikasi mobile juga gitu. Jadi kayak upaya tadi dari tim Agent Co buat aplikasi gitu ya, terus di promosi ini di kelas kayak gitu, itu juga termasuk digital marketing gitu, karena untuk terpapar hal tersebut kita butuh internet kan untuk aksesnya gitu. Nextnya dong. Oke, nah kenapa sih kita tuh perlu digital marketing itu? Kenapa digital marketing itu penting? Memangnya kalau iklan di TV aja nggak bisa ya kayak gitu? Atau iklan pasang di baliho aja itu kurang ya? Atau mungkin biasanya yang paling simpel itu kayak orang ngasih brosur ya kan, kalau lagi di mall atau mungkin lagi di jalan kita dapat brosur dari sales marketing gitu. Emang nggak bisa kayak gitu kan? Kenapa harus butuh digital marketing? Nah, ini ada beberapa. Nah, teman-teman, aku bakal jelasin satu persatu. Boleh dicatat juga kalau nanti misalkan ada bingung ya pertanyaannya. Yang pertama, next. Nah, oke. Satu, ada fokus kepada pasar yang lebih berpotensi menghasilkan sales. Jadi aku ambil contoh, misalkan kita nih punya brand air mineral ya gitu. Terus kita pasang iklan di TV gitu. Di TV itu kan memang yang nonton ada banyak ya, ada jutaan orang di Indonesia tuh nonton TV. Pada saat yang bersamaan nonton iklan air mineral itu kayak gitu. Nah, tapi apakah semua orang jutaan tadi itu beli air mineralnya? Belum tentu kan gitu. Sedangkan kalau di digital marketing itu ketika kita pasang iklan kayak tadi misalkan pasang iklan di Google kayak gitu. Nah, itu target pasarnya itu udah langsung tertuju ke spesifik orang yang memang butuh
kayak gitu. Jadi kan kita nggak mungkin nih jualan tanpa tahu targetnya. Misal aku punya toko bunga kayak gitu. Dulu aku sempat punya bisnis toko bunga tuh teman-teman. Jadi ketika punya bisnis toko bunga, otomatis kan aku tahu ya target pasarnya siapa gitu kan. Yang jelas kalau aku dulu sih target pasarnya memang mahasiswa, karena biasanya untuk uh, ke graduation atau wisuda kayak gitu ya, terus misalkan ngasih-ngasih kado kayak gitu kan, pada ngasih buket bunga gitu kan. Nah, itu aku udah tahu tuh target pasar aku tuh memang mahasiswa, jadi aku fokus memang untuk jualan ke mereka aja gitu. Jadi nggak perlu deh aku kayak pasang iklan di koran yang baca belum tentu orang yang butuh gitu. Sedangkan yang baca koran misalkan sekarang yang let's say udah umur 40 tahun ke atas gitu kan. Apakah mereka butuh produk aku? Enggak kan gitu. Nah, kalau pakai digital marketing kita bisa punya potensi untuk ngasilin sales yang lebih fokus sama pasar yang kita tuju, sama target yang kita sesuaikan dengan produk kita tadi. Terus selanjutnya, nah ini tadi dapat diukur ya. Dapat diukur tuh dalam artian gini, misalkan teman-teman pasang iklan di TV gitu. Pasang iklan di TV itu mahal loh teman-teman. Kalau tahu harganya luar biasa, pasang iklan di TV itu mahal banget. Dan kan kayak cuma sekian detik kayak gitu ya, sekian menit doang gitu. Terus yang lihat ada banyak, tapi apakah kita bisa hitung balik berapa sih yang kita dapat dari situ? Kan nggak bisa ya kalau kayak gitu. Karena kalau di digital marketing kita tuh bisa tahu, oh kita nih ngeluarin modal buat biaya iklan di sosial media sekian juta kayak gitu kan. Terus nanti kita dapat penghasilannya dari iklan tersebut sekian juta. Kita hitung modal tadi berapa, untungnya berapa. Karena bisnis is about untung dan rugi dong, karena kayak kita bikin bisnis kan maunya dapat untung ya, pengen tahu juga kan pengeluarannya seberapa gitu, terus pengen tahu juga pendapatannya seberapa, kayak nggak mungkin kita buang-buang uang buat hal yang ternyata itu tuh nggak efektif, nggak ada penghasilannya buat kita. Nah kalau di digital marketing itu tuh semuanya bisa diukur gitu, even kalian cuma ngepost di sosial media aja gitu, terus ternyata kalian naruh link ya kan, di situ biasanya kalau di sosmed di Instagram bisa naruh link gitu kan. Nah, nanti kan bisa cek ya yang klik ada berapa kayak gitu, dan terus yang beli itu ada berapa. Nah, itu tuh semua bisa diukur kalau di digital marketing. Jadi dengan pengukuran itu kita bisa ada bahasanya, kalau bahasa orang keren itu ada return of investment-nya lah. Ada, kita bisa tahu berapa yang kita keluarin dan modal yang balik itu berapa ke kita gitu. Kita untungnya dapat berapa. Itu kalau untuk digital marketing salah satunya tuh itu. Terus selanjutnya keuntungan kenapa digital marketing itu penting, ada memudahkan terkoneksi dengan target pasar. Jadi kayak misal aku punya tadi ya toko bunga gitu, terus aku bikin sosial media gitu kan, bikin let's say kita bikin Instagram gitu. Nah, dari Instagram itu kan orang bisa lihat tuh postingan toko bunga aku kan, oh ini Kak Desi jualan bunga nih, terus dari situ biasanya kan kalau orang jualan naruh kontaknya ya, kontak personnya yang bisa dihubungin kalau mau beli ini harus WA nomor ini, atau kita bisa DM kayak gitu kan. Nah, itu tuh salah satu keuntungan digital marketing. Jadi kita bisa langsung ngoneksiin kayak gitu ke orang yang memang mau beli. Jadi kita bisa terhubung, orang bisa tahu alamat email kita mungkin, atau mungkin tokonya kita fisiknya ada di mana, mereka juga bisa cari di internet kayak gitu kan. Itu kenapa tadi salah satunya digital marketing itu penting kayak gitu, terkoneksi dengan target pasar gitu. Jadi target pasar tuh bisa tahu kita tuh ada gitu loh di dunia ini, itu ada nih namanya toko bunga ini kayak gitu. Terus selanjutnya tadi BTW aku lihat ada pertanyaan, tapi nanti aku tampung dulu ya, kayaknya nanti pasti sesi pertanyaannya sekalian. Nah, terus menghemat biaya dibandingin offline. Ini sama kayak tadi aku bilang di awal tentang untung dan rugi tadi ya biayanya. Karena kalau misalkan offline marketing, let's say nih teman-teman punya tadi ya masih dengan toko bunga itu, terus teman-teman biasanya kalau offline marketing pingin oke udah kita bikin aja brosur terus kita bagiin tuh ke kampus kayak gitu, satu kampus tuh kita bagiin brosurnya satu-satu kita kasihin. Aku ngeprint brosur banyak banget 1.000. Terus habis itu aku juga keluarin modal untuk bensin, untuk makan aku, untuk effort, atau mungkin bayar orang gitu kan untuk bagiin brosurnya kayak gitu. Dibandingin aku tinggal bikin
brosurnya digital, terus habis itu posting di sosial media, atau minta tolong teman. Biasanya kalau yang small business kayak aku dulu juga minta tolong temen nih, bantu dong share, aku baru buka bisnis ini nih, kayak gitu, boleh dong bantu share, nanti pada buat story Instagram, atau pada buat story di digital marketing. Dibandingin kita harus dulu mungkin ya ke kampus bagi-bagiin brosur kayak gitu kan. Itu kan biayanya juga lumayan kan, dibandingin tadi kayak bikin sosmed aja atau sampel bagi-bagiin aja ke orang kayak gitu. Bagi-bagiin dalam artian di story ya, misalkan tadi contohnya. Next lagi, ada lagi keuntungan digital marketing yang lain. Nah, ini ada menambah peluang target pasar. Jadi kayak tadi misalkan kan minta tolong nih, aku minta tolong sama Kak Fikri. Fikri, boleh dong aku baru buka small business nih, baru buka toko bunga, boleh bantu share nggak ke story kamu kayak gitu kan. Nanti dari temennya Fikri share, terus habis itu kan tag ke account aku, habis itu temennya ngelihat, ih Fikri ini bunganya beli di mana kayak gitu, atau ini jualannya di mana ya tokonya gitu kan. Otomatis kan itu nambah lagi ya, nambah peluang lagi untuk target pasar yang baru kayak gitu kan. Itu kenapa digital marketing itu penting. Jadi kita bisa memperluas target pasar juga, bisa menambah peluang juga dengan digital marketing. Orang yang tadinya nggak tahu, terus karena ada teman yang share atau mungkin cari di internet, terus nemu, oh ada nih ternyata toko bunga ini di sini kayak gitu deket rumah. Nah itu juga salah satu keuntungan gitu. Jadi bisa nambah target pasar. Next, ini yang terakhir nih. Penyesuaian, mungkin bahasanya agak lumayan membingungkan ya. Penyesuaian konten terhadap masing-masing tingkatan pasar. Bahasa simpelnya gini, kalau misalkan teman-teman kayak tadi, baru di awal nih mau beli, let's say mau beli makan siang, terus udah tahu nih sebenarnya pengen makannya itu kayak fast food, mungkin kayak burger atau ayam kayak gitu ya. Terus tapi kalian baru kepikiran baru mau makan siang doang gitu kan. Nah, sedangkan ada 2 orang nih ceritanya, ini aku sama Fikri misalkan. Terus si Fikri ini udah tahu memang mau makan siang burger, terus udah tahu ada merek A, B, C, D gitu. Biasanya kalau di digital marketing itu kita bisa menyesuaikan konten atau ya konten lah ya, konten yang bisa dilihat sama aku atau sama Fikri itu biasanya beda-beda. Karena kalau di aku, misalkan aku baru tahu ada brand A, B, C, D, otomatis brand itu ngasih apa ya konten ke aku itu tuh harus dari awal dulu ngasih tahu, oh ini ada merek ini loh Kak, ada merek A, B, C, D gitu. Kayak misalnya tadi Kak Hafiz ngejelasin tentang Agent & Co itu dari awal banget kan gitu. Jadi kontennya tuh beda sama orang yang memang udah tahu aplikasinya gitu. Karena kalau orang udah tahu aplikasinya, orang udah tahu mereknya, nggak perlu lagi dong dijelasin dari awal, nggak perlu tahu lagi awareness-nya kayak gitu. Jadi tinggal mungkin kalau orang yang udah tahu brandnya, tinggal dikasih bonus misalkan, atau misalkan dikasih diskon aja gitu biar mereka mau beli. Sedangkan kalau orang yang belum tahu brandnya harus dijelasin dulu dari awal. Nah, itu yang maksud aku tadi, menyesuaikan konten terhadap masing-masing target gitu. Jadi beda-beda nih stage-nya. Dan itu sebenarnya ada detailnya lagi ya untuk masing-masing konten dan stage user untuk beli itu sebenarnya ada tahapannya lagi gitu. Mungkin akan dibahas di lain sesi gitu kan. Nah, terus next lagi. Nah, terus mungkin banyak yang nanya juga tipe digital marketing tuh ada apa aja Kak? Kayaknya kan digital marketing tuh mungkin tadi taunya banyak banget nyebutin, ada sosial media, email, terus ada Google dan lain-lain kayak gitu kan. Terus kalau untuk small business harusnya tuh mulainya dari mana gitu, yang mana dulu sih yang dikerjain kayak gitu, mana dulu yang lebih gampang kayak gitu. Nah, ini aku akan bahas sih di sini dari tipe-tipe digital marketing. Next. Nah, ini jangan kaget dulu, ini jujur memang banyak, menurut aku juga banyak banget, dan istilahnya agak kayak asing ya, mostly semua bahasa Inggris, kayak gitu, tapi nanti aku nggak akan jelasin detail satu-satu semuanya apa, karena waktu juga mungkin teman-teman juga nggak perlu tahu semua, nanti teman-teman bisa cari sendiri lagi masing-masing ini penjelasannya apa, nanti aku akan jelasin beberapa aja dari sini, yang gampang lah pengaplikasiannya gitu, bahasanya juga gampang. Nah, di sini ada search engine optimization atau SEO, nanti kita bahas juga. So, ada content marketing, sosial media,
affiliate, mungkin teman-teman kayaknya lagi rame nih ya sekarang affiliate marketing dari salah satu brand. Biasanya kalau teman-teman main Twitter itu rame tuh affiliate marketing gitu. Mungkin affiliate marketing ini bahasanya kalau yang dulu mungkin kenalnya kayak MLM ya, MLM marketing kayak gitu. Cuma itu mainnya kalau sekarang lebih ke di digital, di sosmed gitu mainnya. Nah itu juga termasuk digital marketing. Terus ada sponsor, ada instant messaging, dan ya macam-macam bahasanya ini. Kita bahas satu persatu, tapi kayak tadi aku bilang nggak semua ya. Ini aku kasih tahu ilmu yang basicnya aja yang sering orang bahas gitu, dan menurut aku juga lumayan penting sih. Nanti sisanya teman-teman bisa tambah cari sendiri lagi. Oke, next-nya. Next lagi sekali. Oke, yang pertama nih aku akan bahas tentang SEO. Tadi kayak ada yang bilang SEO kayak pernah tahu nih, kayak gitu. Keren kalau pernah tahu SEO. Jadi kalau SEO ini kalau bahasa Inggrisnya itu Search Engine Optimization, arti bahasa Indonesianya ya gampangnya itu kayak search engine itu kan mesin pencari, jadi kayak ada Google, Yahoo, dan teman-temannya. Terus optimisasi, mengoptimisasikan. Jadi cara kita gimana teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat di website di hasil mesin pencari. Tujuannya biar website itu muncul di peringkat atas dalam pencarian organik, meningkatkan visibilitas dan jumlah kunjungan. Benar, rekomendasi web kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah cari mungkin di Google ya kayak let's say berita gitu. Berita hari ini Jumat 21 Juli. Ketik kayak gitu di Google. Itu kan biasanya banyak banget ya dari Tribun, Detik, Liputan 6, Kompas kayak gitu kan. Berbagai macam portal berita tuh berebutan tuh muncul di pencarian kita gitu. Dan biasanya termasuk aku juga itu kalau udah nyari gitu di Google pasti ngambil yang paling atas dong gitu kan, kayak ya udah yang paling atas aja langsung dibuka kayak gitu kan. Nah, SEO ini adalah cara gimana bikin web kita atau halaman yang kita punya itu tuh biar ada di paling atas, ada rankingnya gitu. Jadi orang kalau lihat udah paling atas ya udah ambil itu gitu. Contoh kayak yang di sebelah kanan ada di gambar itu ada cari les bahasa gitu ya, ada level Mandarin, bahasa Inggris, Jepang gitu kan, itu punya cakap semua gitu di atas. Nah itu semua tuh ada tekniknya teman-teman, jadi ada caranya buat kita tuh tahu bikin halaman website kita itu ada di paling atas. Jadi gimana bikin apa ya kata-kata yang relevan dengan yang dicari kayak gitu sih. Itu adalah search engine optimization atau SEO. Nah ini kalau SEO ada skill setnya sendiri gitu ya, jadi ada ilmunya lagi tersendiri yang lebih konkret dan detail gitu. Jadi aku rekomendasi teman-teman buat belajar lagi untuk SEO, atau mungkin kalau Agent & Co ingin lagi bikin webinar yang bahasnya tentang SEO, itu juga boleh sih. Aku rekomend banget untuk belajar tentang SEO kayak gitu. Karena kalau mau dipelajari itu udah banyak banget dan nggak cukup sih waktunya kalau digabung sama sekarang gitu. Terus next ada PPC atau pay per click advertising. Jadi advertising itu iklan ya teman-teman. Jadi kayak tadi yang sebelumnya di awal aku contohin, kalau cari di Google terus ada tanda sponsor kayak gitu. Nah, atau contoh di sini ada gambar tulisannya ad, itu berarti artinya advertising atau iklan gitu. Jadi gimana kita bayar gitu kan. Memang itu pakai modal ya, bayar untuk iklan yang kita taruh di website kayak gitu. Bisa di Google tadi contohnya kayak misalkan kita lagi cari satu kata kunci terus itu ada di paling atas ada tulisannya sponsor. Nah, itu kita bayar untuk di situ, dan setiap klik kalau orang ngeklik ke halaman itu kita yang nanggung biayanya. Jadi kalau orang klik itu tuh bayar. Kita yang bayar maksudnya ya. Kita yang bayar sebagai yang punya bisnis itu yang bayar. Itu sih bahasa ininya tuh iklan lah, iklan tapi di dunia maya gitu kalau si pay per click ini. Nah, next-nya lagi. Next. Nah, oke. Selanjutnya ada ini yang paling, menurut aku paling basic dan gampang ngejelasin sosial media marketing. Itu teman-teman, aku yakin dari sekarang ada 292 orang termasuk aku, pasti punya sosial media, pasti main Instagram, atau mungkin sekarang ada TikTok, Twitter,
Facebook kayak gitu kan, atau punya LinkedIn juga. Nah, itu salah satu sosial media marketing. Jadi platform digital yang biasanya dipakai untuk promosiin produk gitu. Makanya tadi aku di awal juga bilang kayaknya mostly semua brand-brand itu sekarang punya sosial media, dan menurut aku ini yang paling easy, paling gampang dilakuin. Karena as we know, kalau bikin sosmed itu kan gratis ya gitu, bikin akun Instagram itu gratis asal punya nomor HP sama email kan ya kalau nggak salah sekarang gitu kan. Dan itu semua bikinnya nggak berbayar kayak gitu. Jadi biasanya small business akan mulai start dari sosial media, dan memang itu aku juga rekomen sih buat bikin gitu kan sosial media biar orang-orang tuh tahu gitu, dan nambah uh, trust atau kepercayaan juga. Misalkan kayak aku punya toko kue, terus biasanya kan pengen lihat ya desain kuenya, kue ulang tahun nih ceritanya. Pengen lihat kan kue ulang tahunnya desainnya emang gimana, bisa bikin yang gimana-gimana. Oh, bisa bikin gambar Spider-Man nih, bisa Disney gitu-gitu kan. Nah, itu bisa kita pamerin di sosial media, salah satu caranya kayak gitu. Menurut aku paling gampang sih marketing, digital marketing ini sih sosial media yang paling easy untuk kita aplikasiin ya. Tapi ilmunya juga sebenarnya banyak gitu untuk si sosial media ini sendiri. Gitu. Next lagi. Nah, selanjutnya ada email marketing. Boleh sekali lagi next. Nah, oke, itu ada contohnya juga di sebelah kanan. Email marketing kayak tadi aku bilang itu biasanya pengiriman email langsung sama teman-teman yang registrasi, misalnya registrasi di Cakap atau mungkin registrasi di Agent & Co gitu kan. Biasanya dapat email, entah itu isi email tuh macam-macam ya teman-teman. Nggak semua email marketing itu promosi, nggak semua email tadi ya, nggak semua itu promosi. Kadang ada beberapa email yang bentukannya itu juga konten informatif, kayak anggaplah contoh misalkan punya toko kue tadi, terus pengen kirim email ke pelanggannya gitu, isinya tuh resep bikin kue. Itu kan juga konten informatif ya, jadi nggak semua isinya itu promosi aja gitu, atau diskon-diskon doang kayak gitu. Nah, itu macam-macam sih. Dan kontennya email marketing sama sosial media tadi itu berkaitan sama konten marketing gitu. Jadi kalau mau ke handle sosial media dan email marketing, menurut aku juga harus belajar konten marketing gitu, buat tahu target kita nih, misalkan as simple as umur aja gitu kan, Gen Z sama milenial aja itu mungkin kayaknya konten marketingnya udah beda gitu. Yang disukain Gen Z mungkin kontennya lebih yang lucu-lucuan gitu yang di TikTok misalkan, atau kalau yang untuk milenial lebih karena masih lebih suka baca gitu ya, mungkin teks bentuknya teks paragraf yang panjang kayak gitu, dan informasinya lebih berguna kayak gitu, lebih serius modenya gitu kan. Kalau yang tadi Gen Z lucu-lucuan, kalau yang milenial misalkan lebih serius. Nah, itu konten marketingnya juga beda-beda untuk sosial media sama email marketing. Boleh next. Nah, ini tadi aku ambil beberapa contoh, sorry banget contohnya Cakap doang karena aku punya contohnya dari Cakap. Kalau yang di sebelah kiri itu ada, mungkin teman-teman pernah main Instagram, lagi scrolling di story, habis lihat story teman nikah, story teman sama anak, story teman nonton konser, habis itu tiba-tiba ada iklan gitu kan, ada brand masuk di story tapi kita nggak tahu brandnya apa. Nah, terus ada tulisannya sponsor, nah itu berarti social media advertising atau iklan dari sosmed kayak gitu. Karena untuk masing-masing platform sosial media sendiri, Twitter, TikTok, Instagram, itu mereka tuh menyediakan ads sendiri. Mereka tuh punya iklan sendiri kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga main TikTok, di TikTok tuh sering kadang kan ada sponsor-sponsornya, itu juga tuh salah satu sih cara mereka untuk digital marketing. Gitu. Terus next-nya ada ini yang di atas, kalau teman-teman nonton YouTube, mungkin kalau YouTube-nya nggak premium, biasanya ada iklannya ya kan, yang nggak bisa di skip kadang gitu, atau bisa di skip. Nah, itu juga salah satu contoh PPC ya tadi, iklan gitu, advertising dari sebuah brand. Ini ada contoh iklan di Facebook, terus ada contoh iklan mungkin lagi main game, biasanya juga ada disuruh download aplikasi, itu juga digital marketing. Jadi sekarang sadar ya, sebenarnya selama ini tuh udah sering ketemu digital marketing, cuma nggak tahu aja, oh ini digital marketing nih, oh aku lagi dijadiin target pasar nih, kayak gitu. Jadi
kita udah tuh hari-hari udah tau lah digital marketing itu apa, cuma tadi nggak sadar aja kalau kita tuh udah ngerti sebenarnya digital marketing karena aplikasinya tuh sehari-hari kita selalu ketemu. Nah, next lagi. Nah, aku mau kasih tips nih buat teman-teman yang baru mulai bisnis kecil gitu ya, digital marketingnya harus dari mana nih Kak? Karena tadi ada banyak banget, ada macam-macam tuh tadi pusing, ada bahasanya yang susah-susah tuh harus mulainya dari mana dulu gitu. Dan uh, harus ngelakuin apa dulu sih kalau untuk small business gitu. Mungkin juga budgetnya nggak terlalu besar ya untuk langsung mulai gitu kan modalnya karena bukan brand yang besar gitu untuk apa namanya langsung mulai. Boleh next? Oke, ini yang pertama itu ada online presence atau artinya tuh kita mesti ada dulu di dunia maya karena yang tadi aku bilang kalau digital marketing itu kan segala sesuatunya online, internet. Nah, biar kita kelihatan sama orang, biar kita orang tuh tahu brand kita, tahu bisnis kita tuh harus ada dulu being exist dulu di dunia maya. Salah duanya itu ada contohnya ada website dan sosial media gitu. Kalau website aku kurang tahu sih biaya bikinnya berapa, tapi kalau nggak salah memang ada biaya bikin ya kalau untuk website sendiri dan mungkin itu uh, butuh banyak orang lagi dan sebenarnya nggak semua bisnis butuh website juga gitu kan. Tapi kalau sosial media itu tadi aku bilang gratis dan gampang lah ngoperasiinnya gitu kayak nggak harus ada apa namanya memang ada skill setnya sendiri tapi teman-teman bisa mulai sendiri gitu kalau untuk sosial media tapi aku rekomendasi sih keduanya ya itu ada website dan sosial media gitu jadi kita tuh ketika dicari orang di Google gitu kita tahu oh ada Cakap gitu, oh ada Agent Co nih gitu kan, platform apa nih, brand apa nih, ngapain aja dia kayak gitu kan. Itu untuk si online presence itu pertama kali stepnya aku rekomendasiin itu sih untuk small business. Mungkin bisa mulai dari sosial media dulu ya yang gampang lah yang gratis kayaknya semua bikin sosial media semua yang aku sebutin itu kayaknya juga nggak ada yang bayar ya masih gratis semua kan kecuali teman-teman yang subscribe Twitter Blue ya Twitter yang verified itu kan bayar cuma kan Twitter yang gratis juga ada gitu oke next boleh next lagi oh bentar ada sinyal ya dari operatornya oke nah, lanjut Oke, nah selanjutnya teman-teman juga bisa mulai karena tadi aku udah singgung juga ya masalah sosial media kayak gitu kan. Di sosial media kan nggak mungkin kita bikin sosial media terus kosong gitu kan, nggak ada postingannya, nggak ada kontennya gitu, nggak ada isinya gitu. Atau bikin TikTok tapi nggak pernah ngepost video apa-apa gitu. Nah itu tuh butuh konten marketing. Dan konten marketing tadi aku bisa jelasin juga ada dia tuh dibuat berdasarkan masing-masing tahapan yang dilalui pembeli karena setiap pembeli itu biasanya tuh ada tahapannya sendiri teman-teman jadi ada yang baru tahu produknya ada yang udah tahu produknya atau mungkin udah sering beli produknya tapi pingin referral teman-temannya nah itu biasanya stage-nya atau tahapannya itu beda-beda sendiri konten marketingnya dan aku juga rekomen banget teman-teman buat belajar konten marketing kalau misalkan pengen tahu tentang digital marketing ya gitu buat ngerti lah konten marketing tuh apa ngapain yang bagus tuh kontennya untuk target pasar A target pasar B itu seperti apa nah itu teman-teman juga bisa belajar sih tentang konten marketing atau request juga sama Agenenko buat bikin webinarnya tentang konten marketing itu juga highly recommended aku sangat rekomendasiin teman-teman buat belajar tentang konten marketing itu sebenarnya gampang kok cuma ya sedikit belajar tentang kreativitas aja tapi pengaplikasiannya itu juga maksud aku materinya masih lebih gampang dibandingin SEO tadi ya yang sebelumnya itu lebih gampang konten marketing kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau start di dunia karir digital marketing juga, itu tuh digital marketing tuh luas banget teman-teman. Jadi kayak aku sendiri sebenarnya di Cakap itu pegang digital marketingnya nggak semua yang tadi aku sebutin kayak gitu. Dulu aku pegangnya sempat pegang email marketing aja gitu. Jadi kayak cuma ngurusinnya email marketing aja fokus bikin konten untuk email, terus blasting, terus ngecek juga performance-nya kayak gitu. Nah, itu aku belajarnya konten marketing dan email marketing. Nah, kalau misalkan teman-teman mau berkarir di digital marketing tapi tertariknya sama
SEO misalkan. Nah, itu juga bisa teman-teman perdalam lagi ilmunya. Jadi ketika misalkan nanti nih ngelamar kerja kayak gitu ya, ngelamar untuk posisi digital marketing itu kalian punya skill set yang memang ada spesialisnya sendiri gitu. Even sosial media juga tuh ada spesialisnya sendiri teman-teman. Jadi kayak nggak semua bisa sih general, cuma sih saran aku kalau misalkan memang serius berniat karir di dunia digital marketing, itu pilih salah satu sih gitu. Jadi boleh tahu overallnya dulu nih, kayak aku sekarang gitu kan, tahu overallnya dulu. Jadi nanti baru salah satunya tertariknya itu di mana. Misalkan oh tertarik di konten marketing nih kayak gitu. Jadi ya udah belajar lebih dalamnya di situ. Terus ada online advertising, tadi udah dibahas juga, ada PPC atau Google, contohnya Google Ads ya, sama sosial media advertising. Sosial media tuh yang khusus memang ada di sosmed, contohnya kayak di sebelah kanan tuh ada dari brand Burger King sama Makeover, itu dia bikin iklan di sosial media ya, di Instagram, bikin di story kayak gitu tuh. Berarti dia biasanya langsung ngasih tahu, oh ini ada promo 5.000 doang nih, Coke float sama French fries kayak gitu kan. Terus Makeover juga ngasih ada promo, lagi ada diskon sekian kayak gitu. Nah itu uh, salah satu step ya bisa teman-teman lakuin di kalau untuk small business tadi. Jadi misalkan kalau PPC atau Google Ads itu memang ada ilmunya lagi sendiri, biasanya tapi teman-teman bisa pakai agensi juga buat bantuin. Tapi kalau misalkan dirasa terlalu sulit, complicated gitu, dan memang nggak cocok juga bisnisnya untuk di situ, ya nggak apa-apa gitu. Jadi bisa mulai dari sosial media advertising dulu aja. Gitu. Next lagi. Nah, ini ada online listing dan review. Jadi online listing dan review ini apa sih, lebih kayak misal teman-teman tuh punya coffee shop gitu ya. Eh kan biasanya teman-teman cari ya Sherlock nih, ayo aku dong kita nongkrong di coffee shop A. Boleh dong Sherlock kayak gitu. Terus teman-teman lihat dulu kan di Google Maps gitu ya. Oh, ini tempatnya di daerah Jelambar misalkan. Oh, di Jelambar. Terus lihat dulu reviewnya gitu kan. Oh, ini wifi-nya katanya sering mati kayak gitu kan. Biasanya orang ninggalin review ya di Google kayak gitu kan. Nah, itu contoh online listing and review. Jadi aku rekomen kalau misalkan teman-teman itu punya toko fisik yang memang bisa dikunjungi orang buat didatengin, itu teman-teman bisa bikin bisa ya bikin, kalau nggak salah namanya tuh bikin Google Business gitu. Jadi kalian bisa mendaftarkan atau toko kalian tuh adalah di Google, bisa dicari gitu di Google Maps. Itu caranya juga nggak susah sih, cuma yang penting punya akun Google, terus ada foto tokonya aja, terus kalian bisa daftarin gitu, bisa langsung naruh alamat kalian di situ. Jadi ketika orang searching, orang cari, bahkan kalian aja bisa naruh rumah kalian gitu, kayak oh ini rumah Desi di jalan sekian 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 kayak gitu di Google. Nah itu kalian bisa add sendiri gitu. Itu aku rekomend di situ, dan jangan lupa review juga gitu. Karena kadang-kadang teman-teman lihat kenapa sih brand-brand ini sering banget minta review gitu. Tolong dong Kak reviewnya, kayak as simple as driver Gojek mau dong bintangnya Kak segala macam. Nah itu karena biasanya kan orang pembeli itu tuh juga ngelihat reviewnya gitu, kayak mungkin kita belanja di salah satu e-commerce, terus lihat produk A di toko A gitu kan, ini katanya reviewnya jelek, pengirimannya suka lama, terus packingnya kurang bagus, biasanya kan baca review kayak gitu kan. Nah, kenapa review itu penting? Ya karena itu buat nambah trust juga terhadap bisnis kita gitu. Jadi atau as simple kalau itu tadi terlalu ribet, review itu juga bisa ditulis dari misal ada teman yang beli nih gitu ya, beli di toko kue kalian, terus kalian minta tolong dong Kak tag di Instagram gitu, terus dia nulis kan, oh ini kuenya enak banget, bahannya lembut, terus desainnya lucu gitu-gitu kan, pengirimannya juga cepat, bisa minta hari H gitu, ngasih desain hari H langsung bisa dibikinin misalkan gitu, terus mereka nge-tag ke akun toko kue kalian, itu kan secara langsung mereka udah mereview ya, udah ngasih review, dan itu orang lain juga lihat kan, itu juga termasuk online review.
Terus nextnya yang terakhir ini ada influencer collaboration. Ini mungkin cost-nya lumayan juga sih sebenarnya menurut aku. Tapi bisa dicoba, kayak teman-teman tahu lah kalau sekarang bahasanya ya ini terlalu susah, mungkin bahas ya teman-teman tahu endorsement gitu ya. Teman-teman sering dengar selebgram, seleb TikTok ya namanya. Itu kan ada biasanya mereka terima endorsement nge-promote satu produk kayak gitu kan. Bikin konten, oh ternyata ujung-ujungnya iklan nih kayak gitu. Nah, itu mereka lagi kolaborasi sama sebuah brand atau sama produk tertentu, dan itu juga salah satu cara digital marketing yang bisa teman-teman coba, karena mungkin carinya nggak yang harus langsung influencer yang gede kayak gitu ya, mungkin bisa yang lokal dulu aja, lokal community, atau mungkin yang apa ya namanya mikro influencer dulu kayak gitu kan, menyesuaikan dengan budget kalian juga. Nah, terus kalian minta mereka untuk review produk kalian, kalian kasih sampel. Nah, itu juga termasuk sih cara digital marketing yang bisa dicoba dulu gitu sama kalian. Cuma tadi lagi balik lagi target pasarnya ya gitu. Jadi kan masing-masing influencer kita tahu mereka itu kan punya target pasar sendiri-sendiri, punya konten sendiri-sendiri. Mungkin yang kontennya sering ngomongin jalan-jalan, terus kalian tiba-tiba pingin mereka review toko bunga kayak punya aku tadi, kan agak kurang nyambung ya kan. Nah, jadi kalau kalian punya bisnis yang sesuai, misalkan oh kalian punya bisnis cottage atau villa, terus pingin nge-promote itu, kalian bisa tuh bayar endorsement untuk mereka. Gitu. Disesuaikan juga dengan si influencernya. Boleh, next lagi. Nah, ini step by step gampangnya ya, digital marketing secara teori sebenarnya. Nanti prakteknya bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Lanjut. Oke, yang pertama tentuin goals atau tujuan. Jadi misalkan teman-teman jualan nih, pastikan teman-teman punya target ya, gitu kan. Oh, dalam bulan ini, dalam bulan Juli ini aku pingin yang beli bunga di toko aku itu ada 20 orang dengan target penghasilan sekian juta misalkan. Atau oh kayak tadi Agent Co gitu kan, pingin di bulan Juli ini ada yang download aplikasinya itu ada 5.000 orang gitu, dan yang pakai kode vouchernya ada 3.000 orang misalkan kayak gitu. Nah, itu kalian harus tentuin dulu tuh target goals atau tujuan dari bisnis kalian sendiri itu mau ngapain. Jadi ada juga bisnis yang mungkin nggak langsung jualan dulu nih di awal-awal, kayak pingin awareness dulu, pingin orang tuh tahu dulu brandnya apa gitu kan, karena mungkin masih baru nih, jadi kayak masih ya cari-carilah, pingin kenalan-kenalan dulu gitu. Nah, itu target tujuan atau goalsnya bisa juga nggak harus langsung modal tadi ya, untung gitu ya. Bisa juga kayak, oh aku pingin orang-orang sosial media aku, influencer followersnya itu ada di bulan ini ada 2.000. Nah, itu juga tuh termasuk goals atau tujuan. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari bisnis kalian kayak gitu. Nextnya, yang kedua itu kalian bisa nentuin target pasar. Tadi kayak aku bilang, udah dari tadi udah sering banget ya aku bilang, kayak misalnya toko bunga aku kan targetnya memang mahasiswa ya. Mahasiswa dulu aku kuliahnya di Lampung, jadi mahasiswa di Lampung gitu, seluruh Lampung itu kampusnya aku maunya mereka tuh itu jadi target pasar aku kayak gitu. Jadi aku udah tahu target pasarnya ya mahasiswa, otomatis aku mainnya sosial medianya tuh yang menyesuaikan sama mahasiswa. Jadi kayak kalau misalkan aku target pasarnya tuh ternyata ibu-ibu gitu kan, ya berarti aku juga nyesuaiin dong mainnya ya di sekitaran ibu-ibu itu di mana gitu. Misalkan ibu-ibu anak sekolah, oh ya udah berarti aku mainnya juga di sosial medianya, mungkin kayaknya kalau orang tua masih main Facebook ya kan, ya udah berarti aku mainnya di sosial medianya di Facebook. Jadi dengan kita tahu target pasar kita itu siapa, kita tuh bisa lebih fokus lagi buat effort atau usaha digital marketingnya. Jadi nggak yang langsung bingung kan, semua orang kita jualin, semua orang kita kasih infonya kayak gitu. Padahal mereka tuh bukan target pasar kita gitu. Mereka tuh nggak ada kemungkinan untuk beli produk kita kayak gitu. Kalaupun ada itu tuh kecil banget kayak gitu. Jadi ngapain kita buang-buang usaha untuk target yang bukan pasar kita gitu. Jadi harus tentuin dulu target pasar itu siapa gitu kan. Nextnya lagi.
Nah, ini pilih channel yang mau dipakai. Ini berhubungan sama tadi ya target pasar. Jadi ketika udah tahu, oh target pasarnya itu anak muda, mahasiswa, mainannya misalkan di TikTok, oh ya udah kita pilih channelnya, yaudah di TikTok. Aku mungkin buat semua sosial media. Aku buat Instagram, buat Twitter, buat Facebook. Tapi aku mungkin fokusnya maunya di TikTok aja karena banyak kan kayaknya orang lihatnya dari TikTok deh kayak gitu. Nah, itu bisa apa namanya pilih channelnya dari situ dan buat tahu nih gimana sih orang itu mainnya banyaknya di mana kayak gitu. Itu teman-teman tuh bisa riset sendiri sih. eh, Bisa riset kayak as simple as kalian nanya teman-teman kalian yang mungkin sesuai dengan target pasar tadi, kalian survei kecil-kecilan nanya, dong kalian kalau bisa ngeliat ini, ngeliatnya dari mana gitu, kalian mainnya sosial medianya apa, kayak gitu kan, itu kalian tuh bisa cari tahu sendiri, atau mungkin bisa cari di Google juga ya, kayak gitu. Banyak kok kalau nggak salah data-data survei yang berhubungan sama digital marketing kayak gitu, misalkan orang di tahun ini paling banyak main sosmed tuh berapa, segala macam itu bisa juga cari datanya kayak gitu. Atau kalau misalkan nggak mau ini ya udah cari aja teman-temannya yang deket sama kita buat disurvei juga gitu. Kadang dengar cerita dari orang-orang sekitar tuh juga bisa buat insight baru sih. Buat ada, oh iya nih ternyata kalau kayak gini bagusnya di sini deh. Kayak soalnya sih itu tadi bilangnya gini 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 kayak gitu. Jadi riset sendiri lah gitu juga untuk milih channel ya tadi yang sesuai sama target pasar. Next-nya, nah ini untuk masing-masing channel tadi. Kalau misalkan tadi kita pingin di TikTok, terus pingin di Instagram. Nah, terus ternyata aku juga, oh di TikTok aku sebenarnya juga pengen pasang iklan, tapi pingin bayar endorsement nih, pengen bayar influencer. Kalau di Instagram aku nggak dulu deh, nggak bayar endorsement, tapi aku pengen pasang iklan, iklan Instagram. Nah, aku bisa tentuin sendiri kan budgetnya. Untuk Instagram berapa, untuk influencer berapa, kayak gitu. Nah, itu kita mesti tentuin budget untuk masing-masing channel yang mau dipakai tadi. Terus yang kelima, itu ada, nah ini, konten marketing. Jadi kita udah tahu, oh kita maunya main di TikTok. Oh, target pasar kita itu mahasiswa. Budgetnya sekian. Nah, kita perlu siapin dong kontennya. Kira-kira apa sih yang bisa menggait perhatian mereka, yang bisa bikin mereka tuh pas kalau misalnya main TikTok kan kayaknya lagi nonton video terus ada scroll, ada iklan itu biar mereka tuh berhenti gitu lihat iklannya, atau mungkin pas bayar pas ngeliat Instagram scroll 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 terus ada iklan yang menarik, nah itu gimana sih biar bikin mereka tuh berhenti. Nah itu kita harus nyiapin si konten marketing. Makanya aku bilang konten marketing itu lumayan krusial ya teman-teman, lumayan penting juga buat dipelajarin. Jadi aku tadi highly recommended sih buat teman-teman buat belajar tentang konten marketing. Biar kita juga nggak bingung, udah punya sosial media, kita udah tahu nih dari tahap 1 sampai 4, tapi kita nggak tahu mau bikin kontennya apa, kayak gitu kan. Kita harus bikin konten seperti apa nih buat target pasar kita, kayak gitu kan. Buat di TikTok, buat di Instagram, kita nggak tahu kontennya mau gimana. Nah, itu makanya harus belajar konten marketing. Terus yang terakhir, ini ada analisis ya. Jadi teman-teman setelah misalkan pasang iklan, terus habis itu teman-teman juga bayar influencer A, B, C, D, kayak gitu. Nah, teman-teman boleh cek juga performance-nya seperti apa, kayak gitu. Tadi, oh misalkan aku udah keluar budget sekian juta, terus ternyata di influencer yang itu bagus nih, banyak yang beli dari dia, kayak gitu kan. Oh berarti aku bisa mungkin bayar lagi ke dia, atau mungkin cari influencer yang setipe sama dia kayak gitu kan. Atau oh ternyata iklan di Instagram kurang bagus kayak gitu. Ternyata kalau di Instagram Story, Instagram Ads itu performanya kurang bagus iklannya kayak gitu kan. Nggak ada salesnya nih yang datang. Untuk kalian bisa review sendiri, bisa nentuin juga. Makanya biasanya aku bilang tadi digital marketing itu di awal kenapa penting, karena dia itu bisa diukur. Teman-teman bisa analisis sendiri, teman-teman bisa tentuin sendiri. Oh, bagusnya di channel A, B, C, D, terus perlu di-improve-nya di mana kayak gitu, perlu ditambahnya di mana kayak gitu. Dan kalau misalkan ini dibalik dari sisi karir ya, teman-teman mau berkarir di digital marketing, nah teman-teman kalau misalkan ini perlu tahu step-step ini juga, biar teman-teman tahu lah, oh digital marketing ini tahapannya, basicnya itu seperti ini gitu, teorinya itu seperti ini gitu. Nanti prakteknya itu bisa menyesuaikan dengan bisnis masing-masing, tergantung
kapasitas bisnis masing-masing. Gitu sih. Dari aku, kayaknya udah, kalau nggak salah udah selesai nih materinya sampai situ. Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan, aku balikin lagi ke Fikri. Nah, banyak ya sebenarnya yang tanya. Kalau untuk materi boleh di-share apa enggak nanti tanya ke tim Agent and Co aja ya. Tapi tadi kayaknya teman-teman udah pada screenshot juga deh materinya. Materi aku mah gampang teman-teman, maksudnya bisa dicari, tadi aku bilang di internet ada banyak, jadi bisa teman-teman cari juga buat belajar sendiri. Tuh. Aku balikin ke Fikri. Oke, terima kasih Kak Desi Anggreni atas pemaparan materinya yang luar biasa ya. Tadi aku baca-baca di kolom chat udah banyak nih Kak yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Kak Desi jawab nantinya. Oleh sebab itu, langsung saja kita lanjut ke materi sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan terbaiknya dapat menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nantinya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dapat menggunakan fitur raise hand-nya ya. Kayaknya pada malu nih buat ngomong. Kalian ngomong aja guys, nggak apa-apa. Kapan lagi lo ngobrol sama aku? Kayaknya aku kan nggak setiap webinar di-invite nih sama Agent and Co. Ini ada Rahel Bintang ya yang mau nanya ya. Boleh kok Rahel, kalau kamu memang mau nanya, kamu bisa pakai kolom chat box aja. Ntar diulang lagi aja biar aku bacain dan dijawab nanti oleh Kak Desi. Boleh, boleh. Ini Kak, aku bacain ya. Untuk pertanyaan dari Rahel Bintang, pertanyaannya bagaimana cara kita mengamankan akun e-bank bisnis kecil kita? Apalagi zaman sekarang sangat marak akan hacking akun bisnis. Gimana tuh Kak, bisa dijawab nggak Kak? Oke, ini lebih ke akun e-banknya ya. Sebenarnya ini ranahnya udah agak melewati di digital marketing sebenarnya ya. Cuma mungkin aku bantu jawab dari pengalaman karena kebetulan banget aku kemarin habis ngalamin hal yang sama nih teman-teman. Mungkin aku sharing dari situ ya biar bisa buat pembelajaran teman-teman juga. Akun e-bank kan teman-teman mungkin sekarang banyak yang pakai digital banking ya, apapun mereknya itulah ya, apapun brandnya kayak gitu kan. Nah, kemarin tuh baru baru aja aku juga kejadian, jadi aku kartu banknya itu tiba-tiba ketarik untuk transaksi yang aku nggak lakuin gitu. Jadi memang itu kartu bank online gitu, jadi Visa gitu kan. Jadi bisa dia memang aku connect ada beberapa ke e-commerce platform kayak gitu. Biasanya transaksinya pakai kartu itu. Nah, terus tiba-tiba ketarik kayak gitu kan. Padahal aku nggak buat tuh transaksinya gitu. Itu dan ternyata juga banyak yang kejadian sama kayak gitu. Dan gimana mungkin aku mau sharing caranya buat ngamanin tuh mungkin kalau bisnis biasanya kan kita bagusnya sih ya sarannya sih buat akun sendiri gitu kan. Jadi jangan dicampur sama memang akun pribadi kita yang transaksi keluar masuk. Karena kalau bisnis itu kan biasanya bagusnya buat nerima uang aja gitu kan. Mungkin keluar uangnya ya udah untuk modal tapi nggak langsung ke merchant atau mungkin kita transfer dulu ke rekening kita yang pribadi nanti baru kita yang transfer ke merchant-merchant kayak gitu. Jadi kalau di akun bisnis saran aku bikin akun sendiri dan jangan di-connect ke biasanya apa ya merchant nah kayak gitu ya jadi kartunya kayak gitu kartu online-nya kan biasanya bisa kita transaksi online kayak gitu kan Visa online nah itu jangan di-connect ke macam-macam sih yang aneh-aneh kadang kita juga nggak sadar sih bentuknya kayak gitu kan jadi ya udah bisnis itu bisnis khusus rekeningnya punya memang itu aja dan dipakainya buat nerima uang aja gitu mungkin transfer uang keluarnya itu cuma ke rekening kita sendiri gitu jadi nggak apa ya nggak banyak keluar-keluar lah uangnya itu karena kalau banyak keluar-keluar uangnya kayak gitu ke transaksi yang lain itu tadi sih bisa kejadian kayak aku sendiri kejadian ketarik
yang memang aku tuh nggak bikin transaksinya gitu. Dan kebetulan itu memang akun pribadi sih, bukan akun bisnis ya, bukan akun bisnis yang aku punya. Jadi yang akun bisnis memang aku nggak ada, aku campur aduk kayak gitu. Jadi memang ada sendiri gitu. Jadi jangan dicampur aduk lah, jadi biar transaksinya itu satu kayak gitu sih. Mungkin itu yang aku bisa jawabnya dari sisi itu ya. Kalau untuk keamanannya lagi, untuk masalah hacking dan lain-lain, kayaknya nanti ya, mungkin bisa kita tanya juga teman-teman mungkin di community yang lebih expert lah. Gitu. Oke, Kak Desi, selanjutnya ada pertanyaan dari, mungkin teman-teman yang mau langsung tanya boleh kok. Silakan gunakan fitur raise hand-nya ya. Selain dari kolom chat box, kita akan menerima pertanyaan secara langsung dari raise hand teman-teman. Nih udah ada nih Kak Ahmad Muzamil. Silakan Kak Ahmad Muzamil untuk memberikan pertanyaannya. Oh ya Kak, selamat sore Kak. Kita ini mau tanya tentang bagaimana menyikapi kalau kita kehabisan konten. Biasanya kita kan ada rasa manusiawi, rasa jenuh, rasa bosen, dan mungkin kehabisan konten yang mau kita upload. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi udah ya satu si chat ya. Bentar. Yang kedua tadi bagaimana agar keiklan kita mengiklan selalu muncul dalam pencarian teratas, mengingat persaingan semakin berat di dunia digital sekarang ini. Mungkin begitu aja. Terima kasih Kak. Thank you Mas Ahmad buat pertanyaan. Aku boleh langsung jawab ya Fikri ya. Ada dua ya, berarti pertanyaan satu gimana biar kita tuh nggak kehabisan konten. Terus yang kedua tadi ya biar paling atas iklannya tuh masang iklan di mana gitu, biar kelihatan terus nih sama orang-orang gitu. Boleh tahu dulu tadi iklannya yang kedua itu berarti maksudnya di Google kali ya? Iya, betul di Google. Oke. Nah, mungkin aku jawab dari pertanyaan yang pertama nih untuk konten marketing sendiri. Tadi bolak-balik aku bilang rekomendasi. Sebenarnya nih Mas Ahmad kalau mau belajar lagi ya sebenarnya di apa ya bahasanya di dunia digital marketing atau di bahasa dunia bisnis saja itu tuh tahapan orang beli gitu ya itu tuh sebenarnya ada stage-nya masing-masing. Jadi kayak ada namanya kalau misalnya nanti teman-teman bisa cari googling aja marketing user journey gitu atau tahapan pembeli kayak gitu ya. Nah itu tuh ada stage-nya masing-masing. Ada yang namanya awareness atau kesadaran, terus habis itu consideration atau konsiderasi orang, terus habis itu baru mereka sampai ke beli gitu kan. Nah dari masing-masing tahapan tadi sebenarnya kontennya tuh beda-beda Mas Ahmad. Jadi kalau aku sih sarannya misalkan kalau buat konten udah bingung nih nggak tahu lagi mau konten apa. Nah itu kita balikin sesuai dengan tahapan masing-masing pembeli tadi kayak gitu. Jadi misalkan di awal gitu bisnisnya baru buka itu kan biasanya pingin pengenalan dulu ya, perkenalan. Jadi kontennya ya udah pengenalin kalau bisnis ini nih ABCD kayak gitu kan, tentang punya toko bunga itu kelebihannya apa dari yang lain, bedanya apa dari yang lain, tokonya ada di mana, jualannya apa aja kayak gitu. Nah, terus mungkin konten selanjutnya untuk nyesuaiin di tahap konsiderasi misalkan itu tahap konsiderasi itu di mana tahap orang biasanya lagi mikir-mikir nih udah tahu ada brand kita tapi mikir-mikir dulu oh aku ada beberapa kan biasanya ada brand ABCD kayak gitu. Nah gimana caranya kita tuh menang dari brand ABCD itu. Jadi ya udah mungkin kita bisa kasih bonus, kita bisa kasih voucher kayak gitu. Jadi intinya konten marketing itu berdasarkan tahap-tahap yang dilalui sama pembeli kayak gitu. Jadi biar nggak kehabisan konten, balik lagi disesuaikan dengan tahap-tahap itu. Jadi kalau ini mungkin agak bingung ya karena aku nggak ada bahan presentasinya, tapi Mas Ahmad atau teman-teman bisa cari juga di Google tadi yang aku bilang user journey atau tahapan beli kayak gitu. Cocoknya itu bisa apa namanya kontennya seperti apa atau mungkin sekarang teman-teman mungkin udah pada tahu ada kayak marak namanya Chat GPT ya AI gitu yang bantu kita buat bikin konten marketing. Nah itu teman-teman juga bisa pakai gitu. Jadi kayak misalkan tanya aja di Chat GPT, aku punya produk jualan toko bunga nih, terus aku pingin buat konten marketing konten Instagram buat sebulan kayak gitu. Nah itu nanti dari si AI-nya dari chat GPT-nya bisa bantu untuk generate sih, bisa nambahin idea gitu. Atau Mas Ahmad juga bisa riset
ke kompetitor lain kayak gitu, misalkan yang sesama ya bisnisnya gitu, lihat sih konten mereka tuh ada apa aja kayak gitu. Nah, kita bisa, bahasa jeleknya sih nyontek ya, tapi nyonteknya itu dengan elegan lah. Nyonteknya tuh kita bikin versi yang punya kita sendiri dengan produk yang disesuaikan dengan kita kayak gitu. Jangan nyontek yang sama ketiplok terus kita cuma screenshot doang habis itu posting lagi, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita lebih ke riset aja. Oh ternyata si kompetitor A bikin kontennya kayak gini nih. Ah lucu juga nih kalau bisa dibuat di bisnis kita juga kayak gitu. Kayaknya bisa deh. Nah, itu kalian sesuaikan lagi dengan bisnis kalian. Jadi lebih bahasanya lebih ke riset ya. Sorry, bukan nyontek. Bahasanya lebih ke riset lagi ke kompetitor, seperti apa sih bisnisnya gitu, kontennya juga tuh seperti apa gitu. Mungkin itu masalah untuk yang konten marketing. Atau kalau misalkan ini tadi aku rekomendasi buat cari di chat GPT ya, namanya bisa bisa tanya di situ gitu kan, atau belajar lagi aja tentang si konten marketing biar lebih tahu kira-kira dapat insight nih, bisa bikin konten seperti apa lagi. Nah, terus yang kedua tadi untuk gimana caranya biar iklannya tuh selalu di atas. Nah, ini tadi yang berhubungan sama aku sebutin dengan SEO ya, SEO dan PPC advertising. Jadi kalau bikin iklan, setahu aku itu kalau bikin iklan di Google Ads itu kan ada biddingnya ya, ada apa ya bahasanya, bidding bahasa Indonesianya mungkin kayak lelangnya lah, harganya kayak gitu kan. Nah, biasanya itu dengan ininya sama kompetitor sih. Jadi semakin kita relevan kontennya, itu kan biasanya kalau bikin iklan itu tuh di-review dulu ya sama Google-nya. Oh ini sesuai enggak sama apa yang diiklanin gitu, halamannya dan lain-lain kayak gitu. Nah, semakin itu relevan dan semakin itu sesuai, terus harga biddingnya tadi itu masuk. Nah, itu biasanya bisa ada di paling atas kayak gitu kan. Dan tadi aku juga bilang mungkin aku nggak bisa apa ya detail lagi tentang si SEO-nya ini karena sebenarnya ilmunya ada lagi sendiri, dan itu biasanya juga aku nggak terlalu banyak megang di SEO. Jadi Mas Ahmad mungkin bisa belajar lagi juga sih. Kalau nggak salah di Google tuh juga ada kok belajar SEO yang gratis, kalau nggak salah bisa bikin cara cari ilmunya gitu tentang si SEO ini buat yang gratis itu triknya gimana gitu, atau mungkin cari-cari juga di YouTube gitu kan, atau sosial media lain teknik tersendirinya itu gimana, atau belajar langsung dari expertnya, atau minta sama Agenenco buat bikinin webinarnya juga boleh nih kayaknya tentang SEO. Nanti bisa invite yang memang expertnya lah, jadi mungkin diajarin step by stepnya itu seperti apa tuh tadi. Tapi kalau dari aku kayaknya sih dia kan karena mainnya itu balik lagi ke konten marketing ya, semakin relevan sama konten kita dan jualan kita dan bisnis kita, itu biasanya dia nanti bakal naik ke atas gitu sih. Cuma memang kayaknya main budget juga sih. Kalau Google Ads itu lumayan makan uang gitu, karena tadi saingannya ada banyak gitu. Oke, Kak Desi, bagaimana Kak Ahmad Muzamil? Udah cukup jelas ya, Kak? Cukup jelas Kak, terima kasih banyak ya penjelasannya. Ya, Oke, Kak Muzamil. Kita beralih nih Kak Desi, karena waktu juga semakin mepet ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Hikmata Bayun. Pertanyaannya, halo Kak Kurnia, saya Hikmah izin tanya, saya admin sosmed yang megang IG bisnis dan marketplace juga. Bagaimana kita membuat konten harian di IG Story untuk menarik banyak audiens, untuk berinteraksi, dan bagaimana juga cara ningkatin penjualan di marketplace-nya, Kak? Terima kasih. Itu oke. pertanyaannya, Kak. Silahkan dijawab, Kak Desi. Ini sama nih, banyak. Kayaknya beneran deh, aku saranin Agentenco bikin webinar lagi tentang SEO atau konten marketing ya, karena dari tadi teman-teman tuh banyak yang nanya nih, konten marketing tuh kayak gimana sih gitu, kita biar nggak kehabisan konten gimana, terus biar narik orang di sosial media itu juga gimana, kayak gitu kan. Nah, kalau ngomongin konten marketing ya teman-teman, balik lagi tadi pertanyaannya Hikmah, gimana sih caranya bikin orang itu tertarik gitu kan. Satu, yang pasti kita kan ketika tahu nih marketplace gitu atau whatever bisnisnya tadi ya yang Hikmah mention, itu kan kita tahu target pasarnya nih udahan. Pasti Hikmah bisa tanya sih sama timnya kayak gitu kan, target pasarnya kita tuh umurnya berapa, terus habis itu banyakkan gendernya apa kayak gitu kan. Domisili juga lumayan berpengaruh kayak gitu ya, dan occupation atau pekerjaannya itu apa. Nah, itu dari profiling target pasarnya tadi kita udah tahu nih
oh dia pekerja banyakan mungkin kayak contoh tadi toko bisnis toko bunga aku itu target pasarnya mahasiswa. Jadi ketika kita tahu target pasarnya, kita tahu profilnya, itu kita bisa menyesuaikan konten dengan mereka. Karena yang pasti kan kalau kita pingin dinotis sama mereka, pingin menarik perhatian mereka, kita harus sesuai dong kontennya relevan. Nah, gimana bikin relevan ya menyesuaikan dengan target pasar tadi. Jadi dari Hikmah bisa tanya dulu nih sama timnya, mungkin brainstorm juga ya sama timnya kayak, oh tahu nih target pasar produk kita tuh ABCD loh guys, gini 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 gini. Nah dari situ Hikmah bisa susun profilnya, bisa bikin profiling, bisa nyesuaiin tuh konten yang sekiranya tuh menarik buat mereka kayak gitu di sosmed. Jadi nanti dari situ baru bisa bikin, biasanya kalau anak sosial media tuh ada kalender konten ya, itu kan untuk 1 bulan. Oh di week ini, di minggu pertama kita ingin bikin konten tentang tips, misalkan ngasih bunga, tips kasih, kalau tadi bisnisnya bunga, misalkan kayak aku bunga, kado-kado buat teman wisuda, terus salah satunya kita mention ada buket bunga, kayak gitu kan. Terus buket bunga yang dimau tuh contohnya gimana, kayak gitu. Atau Hikmah juga bisa main kalau di Instagram, biasanya di story itu bisa main polling ya, nge-poll gitu kan. Terus ada juga bisa ngisi pertanyaan, tanya jawab kayak gitu. Nah, itu bisa juga bikin konten yang interaktif kayak gitu sih. Atau mungkin kalau pingin ini bikin, misal contoh bikin giveaway. Terus caranya followers itu harus nge-poll atau komen gitu di story-nya. Atau screenshot terus sharing lagi. Nah, itu juga bisa sih dilakuin. Jadi sebenarnya ada banyak caranya, tapi yang pasti yang paling basic yang tadi aku bilang di awal, harus tahu dulu target pasarnya itu siapa gitu. Kita bikin profiling dulu karena setiap target pasar beda umur, beda gender, beda pekerjaan, itu tuh kontennya beda-beda. Kayak mahasiswa sama pekerja itu kan nggak sama ya gitu, atau bahkan jam main sosmednya juga beda. Kalau orang kerja kan main sosmed mungkin malam setelah pulang kerja gitu, sama mungkin jam makan siang. Tapi kalau anak sekolah mungkin pulang sekolah jam 2, anak sekolah sekarang pulang jam 2 ya, atau sekarang pulang sore, itu biasanya udah main sosmed kayak gitu kan. Itu kan jadi kita harus up story-nya pas jam mereka itu gitu. Jadi bahkan sampai jam mereka main sosial media pun tuh kita perhatiin gitu, sosial media atau digital marketing itu kita perhatiin juga, karena kalau misalkan udah munculnya malam, tengah malam, baru up story, orang udah pada tidur ngelihat udah besok kayak udah malas nggak sih gitu ngelihatnya, karena udah lewat udah gitu, terus kontennya juga nggak relevan sama target pasarnya tadi gitu. Atau mungkin dari Hikmah juga akunnya udah punya followers ya kan, nah kan kalau nggak salah bisa lihat ya data followersnya tuh range-nya umurnya berapa, banyak kan kota mana itu. Nah itu juga bisa bantu sih untuk profiling konten yang sesuai sama mereka biar menarik perhatian gitu. Gitu Hikmah, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Desi. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Putri Ayu Dwi Mulyani. Pertanyaannya, selamat sore Kak, perkenalkan nama aku Putri dari Banjarmasin. Mau tanya, gimana caranya mengukur keberhasilan bisnis dari digital marketing? Terima kasih. Oke. Silakan Kak Desi. Thank you pertanyaannya dari Banjarmasin jauh juga. Apa tadi pertanyaannya sampai lupa gara-gara Banjarmasin ya? Oh, mengukur digital marketing ya bisnisnya gitu kan, Cara keberhasilan. mengukur keberhasilannya Kak. Oke. Nah, kalau mengukur keberhasilan itu sebenarnya caranya ada banyak. Kayak misalkan tadi, anggaplah kita pasang iklan di Instagram. Nah, kita pasang iklan di Instagram dengan budget misalkan sehari itu 50.000 kayak gitu kan. Atau kita pasang budget total 3 juta gitu untuk 30 hari. Itu kan. Nah, dari situ setelah iklannya selesai, itu teman-teman tuh bisa cek dari situ ada berapa nih yang klik, terus ada berapa nih yang beli kayak gitu kan. Misalnya kalau goalsnya tadi di awal, ingat ya tadi aku bilang step by step digital marketing, yang pertama adalah tentuin goalsnya dulu. Kalau goalsnya dari kalian adalah memang ingin ke penjualan atau ke pembelian, kalian bisa cek sampai ke pembeliannya. Oh, dari iklan ini ternyata ada yang beli di kita itu ada balik
5 juta, tadi kita keluar modal 3 juta, berarti kita ada lumayan dong dapat untung kan, kayak gitu 2 juta. Nah, itu sih cara mengukurnya kayak gitu, tergantung masing-masing platform yang digunain apa, dan berapa budget yang dikeluarin. Terus tadi balik lagi ke goals-nya juga, tujuannya di awal itu apa, untuk mengukur keberhasilan bisnis. Karena berhasil itu kan juga lumayan subjektif ya menurut aku, karena di awal tadi aku bilang kalau misalkan aku baru buka toko gitu, terus target aku tuh bukan buat menjualan, memang aku tuh pingin orang tuh tahu aja kalau bisnis aku tuh ada gitu kan. Jadi mungkin targetnya punya followers dulu kayak gitu kan. Nah itu juga kan disesuaikan ya, jadi ngukur keberhasilannya itu tergantung target atau goals awalnya gitu. Jadi kalau misalkan target awalnya awalnya tadi memang mau jualan nih, kita udah bisnisnya udah 2 tahun jalan, terus pingin lagi punya bisnis kue lebaran kan biasanya pesanannya banyak ya gitu kan. Nah, terus pingin punya target setelah lebaran ini kita harus selesaiin pesanan 200 kayak gitu. Terus dengan modal sekian, terus baliknya dapatnya berapa, nah itu bisa diisi sih, bisa dihitung sih. Jadi balik ke goals-nya dulu, tahu apa yang kita tuju, terus baru berapa yang kita keluarin budgetnya tadi, baru deh kita hitung balik kalau bahasa kerennya return of investment-nya berapa nih untuk si effort yang udah dilakuin tadi ya dari digital marketingnya. Gitu. Baik, Kak Desi, kita beralih ke pertanyaan terakhir. Mungkin Kak Desi, karena waktu juga udah mau habis ya. Pertanyaan dari Ali Muhammad. Halo Kak, izin bertanya, untuk bekerja di dunia digital marketing, apa saja kompetensi yang harus kita miliki selain pengetahuan tentang digital marketing itu sendiri? Silakan Kak Desi. Oke, aku suka nih pertanyaannya. Thank you. Tanya tentang karir ya di digital marketing, karena aku kayaknya lihat teman-teman mungkin nggak semuanya ngomongin bahas tentang bisnis, atau mungkin pengen juga berkarir di digital marketing, itu harus punya skill apa sih? Tuh. Selain tahu tadi ya digital marketing apa. Basicnya tuh satu, analisis. Jadi teman-teman harus bisa punya skill menganalisis. Analisis itu bukan dalam artian yang harus ngitung matematika kompleks, integral, dan lain-lain yang susah-susah gitu, enggak. Tapi analisis as simple as, kalau dari sini, dari channel yang ini, terus ada traffic sekian, ada yang ngeklik sekian. Nah, teman-teman tuh bisa buat analisis gitu, bisa berpikir analitis juga kayak gitu terhadap apa yang data yang kalian baca, karena biasanya orang di digital marketing itu even konten marketing ya, konten marketing pun, konten creator pun tuh itu juga harus bisa baca data biasanya. Kayak misalkan konten marketing, terus kita bikin konten ngepost nih A, B, C, D, terus kan kalian lihat kan impressionnya berapa, kliknya berapa, dan lain-lain. Terus kalian bisa menganalisis, dari sini ternyata konten yang kayak gini kurang cocok nih, ini soalnya like-nya nggak lebih banyak, atau ini jam postingannya bagusnya di jam 7 misalkan. Nah itu kan kemampuannya itu analitis ya, jadi teman-teman harus bisa menganalisa dari data yang udah didapetin kayak gitu kan. Apalagi kalau tadi ngomongin advertising, PPC advertising, terus ngomongin SEO, terus habis itu juga ngomongin sosial media. Nah itu sebenarnya ada datanya kayak gitu. Jadi teman-teman aku saranin bisa berpikir analitis lah, latihan berpikir analitis, nganalisis sebuah masalah itu gimana kayak gitu. Jadi satu itu untuk apa yang perlu dipunyain. Kedua mungkin analisis, baca data, terus habis itu kreativitas iya, tapi nggak yang harus gimana-gimana banget, tergantung tadi digital marketingnya mau apa. Kalau misalkan kayak konten marketing gitu ya, konten kreator, sosial media, mungkin creativity juga diperluin biasanya untuk digital marketing. Tapi paling pertama tadi sih kemampuan untuk menganalisa data kayak gitu. Cuma 2, gampang kan? Jadi digital marketing, jadi seorang digital marketing gampang guys. Jadi makanya banyak sebenarnya teman-teman kayaknya yang tertarik dulunya kuliahnya jurusannya apa, terus tiba-tiba kayak kayaknya oke nih belajar digital marketing karena gampang ya, resource-nya banyak kayak gitu kan. Nah itu bisa juga sih, karena aku juga dulu kuliahnya juga bukan tentang marketing gitu, jadi belajarnya otodidak aja sambil kerja gitu sih. Baik, terima kasih Kak Kurnia Desi Anggreni yang telah memberikan jawabannya terhadap pertanyaan dari teman-teman kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini,
mau nih Kak memberikan closing statement-nya untuk mengakhiri acara kita. Kepada Kak Desi, dipersilahkan. Oke, nah thank you, Fikri. Nah mungkin kalau dari aku closing statement-nya ada mungkin dari dua sisi ya teman-teman untuk digital marketing. Satu dari sisi bisnis sendiri, teman-teman jangan coba, jangan ragu buat mencoba gitu untuk mulai terjun ke digital marketing gitu kan. Karena sebenarnya kalau tadi mungkin bahasanya aku jelasinnya ada bahasa-bahasa Inggrisnya yang susah kayak gitu, tapi sebenarnya digital marketing itu gampang banget buat diaplikasiin kayak gitu, dan resource belajarnya itu juga banyak gitu. Di Google tuh ada banyak, kalian bisa cari tahu sendiri, kalian bisa compile lah gitu, mana yang kira-kira relevan sama bisnis teman-teman sendiri gitu. Jangan ragu buat mulai. Terus tadi jangan lupa tahap-tahapnya, kalian harus tahu dulu target pasarnya, itu penting banget. Terus goalsnya kalian juga apa, dan sesuaiin channelnya yang kalian sesuai dengan target pasarnya tadi. Terus kalau dari sisi pengen berkarir sendiri untuk di dunia digital marketing, selain tadi udah belajar resource-nya, dan ini aku sedikit kasih tahu ya teman-teman, digital marketing itu banyak banget certification-nya yang gratis gitu, karena memang ilmunya tuh tadi aku bilang gampang. Jadi teman-teman jangan ragu buat cari tahu, belajar lagi. Dan skill set-nya yang tadi aku bilang itu gampang banget, kayak cuma teman-teman harus belajar bisa menganalisis data lah, menganalisa data kayak gitu. Itu udah cukup sih untuk teman-teman belajar lagi tentang memperdalam, atau siapa mau terjun lagi ke dunia karir di digital marketing. Gitu dari aku, Fikri. Baik, terima kasih Kak Kurnia Desi Anggra ini. Untuk acara yang keren ini tentunya kurang lengkap kalau nggak ada dokumentasi. Oleh sebab itu kepada teman-teman semuanya, mari menyalakan fitur kameranya